Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau habari, perkenalkan nama saya Nur Adina Rahma Pakaya. Saya merupakan mahasiswa semester 4 di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Psikologi. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui sesuatu. Nanti materinya akan ada di slide berikutnya. Makanya jangan lewatkan video saya. Parenting practice merupakan perilaku atau perlakuan pengasuhan yang dilakukan orang tua dalam membesarkan anak. Salah satunya adalah pengasuhan otoritatif. Darling and Steinbeck 1993 menyebutkan bahwa otoritatif parenting merupakan pengasuhan orang tua yang mencakup dukungan emosional, pemberian ekonomi yang sesuai, dan komunikasi dua arah yang dapat membantu anak-anak dan remaja dalam mengembangkan kompetensi yang ditandai dengan keseimbangan kebutuhan dan tanggung jawab secara baik sosial maupun individual. Baik, selanjutnya adalah dampak positif otoritatif parenting praktik. Otoritatif parenting praktik atau praktek pengasuhan otoritatif yang dilakukan orang tua seperti penerimaan yang tinggi, pengawasan, pemberian otonomi psikologis, keterlibatan orang tua di sekolah, dan dorongan orang tua akan terdampak positif pada keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi belajarnya. Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa keterlibatan orang tua di sekolah seperti membantu anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah ketika anak menanyakan, menghadiri program sekolah, dan memberikan dukungan dalam kegiatan sekolah. Serta memantau segala kegiatan yang dilakukan di sekolah akan berdampak pada meningkatnya pencapaian prestasi akademis pada anaknya. Pendidikan merupakan aspek penting bagi setiap negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi kehidupan setiap individu. Salah satu lembaga pendidikan formal yang mendidik para siswa menuju jenjang pendidikan perguruan tinggi adalah sekolah menengah atas. Siswa yang mengikuti pendidikan sekolah menengah atas di Indonesia biasanya berusia 15-18 tahun, yang termasuk pada kategori usia remaja. Pada masa remaja, prestasi menjadi persoalan yang lebih serius, dan remaja mulai merasakan bahwa hidup bukan hanya sekedar untuk main-main. Remaja mulai memandang keberhasilan dan kegagalan saat ini sebagai prediktor bagi keberhasilan dan kegagalan di masa depan. Sandrock 2007. Jadi, salah satu bentuk prestasi siswa adalah prestasi belajar di sekolah, yang merupakan indikator penting atau salah satu tolak ukur untuk keberhasilan seseorang dalam dunia akademik. Berdasarkan prediksi pada tahun 2014, di Indonesia prestasi akademis atau prestasi belajar yang dimiliki siswa sekolah menengah atas salah satunya dilihat dari tingkat kelulusan ujian nasional. Siswa saat ini mengalami penurunan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengemukakan bahwa nilai kelulusan ujian nasional SMA di Indonesia mengalami penurunan, yaitu nilai rata-rata ujian nasional SMA pada tahun 2014 sebesar 6,12 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 6,35. Baik, selanjutnya contoh kasus penurunan prestasi siswa. Penurunan tingkat kelulusan ujian nasional terjadi di Aceh pada tahun 2014. Aceh yang menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan tingkat ketidakkelulusan peserta ujian nasional tertinggi di Indonesia, yaitu tercatat 785 siswa SMA sederajat di Aceh gagal ujian nasional pada tahun 2014. Baik, selanjutnya adalah faktor penyebab menurunnya prestasi belajar siswa. Yang pertama adalah nilai rata-rata yang tidak mencukupi atau bahkan nilai harian dan rapot siswa yang rendah sehingga mempengaruhi nilai ujian nasional siswa. Dan yang paling penting adalah lingkungan keluarga, khususnya orang tua. Orang tua merupakan faktor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pencapaian prestasi belajar siswa.
Santrok pada tahun 2007 menyatakan bahwa hubungan antara siswa dengan orang tua dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa di sekolah. Perhatian dan bimbingan orang tua di rumah akan mempengaruhi kesiapan belajar siswa dan sangat diperlukan sebagai salah satu bentuk penguatan dalam proses belajar. Oleh karena itu, perhatian dan bimbingan dari orang tua sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan motivasi belajar dalam diri siswa, sehingga siswa memperoleh hasil belajar yang optimal. Slameto 2003. Mortimer dan Larson menyebutkan bahwa pada masa remaja, siswa atau seorang anak mulai membebaskan diri dari pengaruh kekuasaan orang tua untuk mencoba lebih mandiri, mengembangkan kemampuan, dan membuat keputusan yang kompeten untuk hidupnya. Jadi, masa remaja ini juga dikenal sebagai masa pencarian dan penjelajahan identitas diri, yaitu mengenai dirinya, hal-hal yang dianggap penting dan sasaran-sasaran dalam hidupnya. Oleh karena itu, pada usia remaja, peran orang tua sangat dibutuhkan untuk memonitor sekaligus memberikan pengarahan pada perkembangan remaja, salah satunya dalam hal pencapaian prestasi belajarnya. Clement dan Wild menyebutkan bahwa dalam pencapaian prestasi belajar siswa sangat ditentukan oleh adanya dukungan orang tua, seperti adanya keterlibatan dan motivasi orang tua dalam membantu proses belajarnya. Sedangkan menurut pendapat Harlock, orang tua harus dapat memberikan perlakuan yang tepat sesuai dengan perkembangan anak, agar anak dapat mempersiapkan pengasuhan yang diberikan kepadanya dengan baik, sehingga dapat memotivasi niat belajarnya. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.